Saudara-saudara, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus untuk menanamkan benih iman pada Yesus Kristus, agar mereka tetap berdamai sejahtera di tengah berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Ciri surat Paulus selalu diawali dengan sapaan salam damai dan kasih karunia dalam Yesus Kristus dan Allah Bapa kepada jemaat. Di sini ayat 1, ia menyatakan dirinya sebagai salah satu rasul Kristus yang dipanggil Allah. Agaknya pernyataan itu dilatar belakangi oleh persoalan penyangkalan Paulus sebagai rasul oleh sebagian jemaat di Korintus. Di bagian awal suratnya, Paulus menyatakan bahwa dirinya sangat mengucap syukur kepada Allah karena ia mendengar keadaan jemaat Korintus yang dianugerahkan Allah rupa-rupa karunia yang khusus. Karunia dalam bahasa Yunani menggunakan kata karis untuk makna tunggal dan karismata untuk makna jamak. Karunia rohani atau kadangkala disebut karunia Roh Kudus itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma bagi jemaat agar dapat melakukan tugas pelayanan gereja sesuai kehendak Allah. Para rasul Kristus yang mendapat penugasan untuk menyebarkan Injil Kristus diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani itu menurut kehendaknya. Penyebaran umum dari karunia-karunia Roh Kudus sebagai pertanda zaman baru sesungguhnya telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, kemudian dibenarkan oleh janji Yesus Kristus menjelang kenaikannya ke sorga. Pada hari Pentakosta, janji tersebut digenapi dan meluas ke banyak orang Kristen yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tiap orang Kristen bisa memperoleh satu atau lebih karunia rohani tersebut. Ketika Paulus mengatakan di ayat 5 bahwa mereka telah menjadi kaya dalam segala hal, yakni dalam perkataan dan pengetahuan, artinya bahwa Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan warga jemaat. Mereka menjadi kaya dalam hal anugerah. Roh Kudus menganugerahkan pelbagai karunia. Karunia untuk berkata-kata menyampaikan firman Tuhan, berkata-kata dalam bahasa roh, mengajar, melayani, dan lain sebagainya. Karunia pengetahuan untuk menafsirkan bahasa roh, membedakan bermacam-macam roh, memimpin, bernubuat, dan lain sebagainya. Semua itu dianugerahkan Allah supaya warga jemaat terus dan tetap aktif dalam membangun persekutuan gereja dan menjalankan pelayanan pekabaran Injil Kristus. Paulus berpandangan bahwa kesetiaan iman pada Yesus Kristus akan meneguhkan karunia rohani yang telah diterima oleh umatnya, atau dengan pengertian lain, bahwa mereka tidak akan kekurangan suatu karunia pun, karena kesetiaan iman mereka sampai kelak Kristus datang kembali. Penggunaan karunia-karunia rohani itu telah terwujud nyata sepanjang sejarah perjalanan gereja di dunia ini. Baik para rasul, pengajar, pemberita Injil, maupun jemaat awam telah menyatakan karunia-karunia rohani itu di tengah berbagai tantangan, pergumulan, dan penganiayaan yang pernah diterima gereja sepanjang masa. Karunia rohani itu tidak pudar karena Roh Kudus terus bernyala-nyala menggerakkan umat Allah melewati berbagai rintangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pengajaran Paulus ini, maka kita selaku gereja, umat kepunyaan Allah, hendaknya memahami bahwa kita tidak bisa menghalangi kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kita ataupun bagi dunia ini. Kita pun tidak dapat membatasi Roh Kudus yang bekerja menguasai hidup kita. Apakah ia akan memberikan 1, 2, atau lebih karunia atas kita? Atau apakah kita, mereka, atau siapa
siapapun yang akan menerima karunia ini dan itu. Semua itu merupakan kedaulatannya. Bacaan firman Tuhan saat ini dikaitkan dengan hari ulang tahun Pekat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang ke-39 tahun. Kiprah PKB GPIB dari masa ke masa dan di segala penjuru Indonesia, tentulah dalam pimpinan Roh Kudus. Pergumulan pengurus Pelkat PKB hampir semuanya sama, yaitu tingkat kehadiran kaum bapak yang minim dalam ibadah rutin, relasi dan komunikasi yang sedikit kaku, merasa kurang didukung anggota, dan sebagainya. Bila memperhatikan tulisan Rasul Paulus ini, maka ia menyatakan bahwa pergumulan gereja yang demikian mungkin akan terus hadir seiring perjalanan gereja di dunia. Tetapi karunia Roh Kudus tidak dapat dibatasi karena pergumulan itu. Anugerah Roh Kudus yang memberikan berbagai talenta, karunia, bakat yang baik akan tetap dan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan umatnya, khususnya Pelkat PKB. Oleh karenanya PKB GPIB, para kaum bapak di jemaat-jemaat GPIB dipastikan tidak mengalami kekurangan karunia. Saya mengutip perkataan John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika, menyatakan bahwa manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Maka marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita mengembangkan karunia-karunia yang ada pada kita. Dengan demikian, kita juga diberi kemampuan melewati berbagai rintangan itu. Saudara-saudara, cara untuk merasakan dan mengalami berbagai karunia rohani itu diperoleh hanya melalui kesetiaan bersekutu dan ketekunan hidup dalam firman Tuhan. Kesediaan untuk melayani sesama dalam rasa sukacita dan komitmen untuk membangun komunitas yang saling mengasihi, peduli, serta bergotong royong akan membangun cita rasa persekutuan Pelkat PKB GPIB khususnya. Moto PKB GPIB, tangguh dan luas, adalah sebuah harapan dan komitmen agar sifat kaum bapak di tengah persekutuan dan pelayanan tidak mudah goyah, namun selalu penuh semangat. Sikap kaum bapak yang luas bisa mengayomi sesama manusia untuk menjadi lebih baik seturut kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dirgahayu Pelkat PKB GPIB, Tuhan memberkati. Kami dari pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Orait Labora Sungai Liat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat PKB yang ke-39. Kiranya kaum bapa dapat menjadi tauladan bagi keluarga, masyarakat, dan gereja. Dirgahayu Pelkat PKB yang ke-39. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari pengurus Pelkat PKB GPIB Orait Labora Sungai Liat mengucapkan ulang tahun kepada Pelkat PKB yang ke-39. Dari pengurus Pelkat PKB GPIB di usia PKB yang ke-39 ini, kaum bapak dapat mewariskan teladan hidup bagi putra-putri kami, baik di masyarakat dan gereja.
Rahayu Pekan PKB ke-39. Tuhan Yesus memberkati.